Karena ini masih muda ya, kenapa memilih untuk menjadi seorang politikus? Alasannya Iya, apa? ini kayak $1 million question ya. Jadi emang saya tuh kan lahirnya dari Pematang Siantar gitu, dan saya ngelihat tuh gimana adanya kesenjangan lah ya antara apa yang terjadi di Siantar, fasilitasnya, dengan ya apa yang terjadi di Pulau Jawa, di Jakarta. Makanya saya dari awal tuh punya cita-cita ya harus lanjut kuliah ke Jakarta. Itu juga salah satunya kalau kita tarik lagi ya karena sangat senjang gitu kondisinya. Dan makin saya kuliah di UI, alhamdulillah, terus belajar teori sosial politik, pada akhirnya menyadari kalau memang mau menutup kesenjangan itu ya salah satu cara yang harus kita lakukan ya dengan salah satunya ya berjuang dari dalam sistem gitu. Meskipun ada banyak cara dan mungkin anak-anak muda lainnya punya banyak cara juga, tapi buat saya yang saya ingin lakukan ya mengubah keadaan itu dari dalam sistem, yaitu dengan masuk ke politik gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi nggak pengen cuman marah-marah dari luar sistem aja gitu, Mbak Tini. Oke. Jadi kayak ingin mengubah kesenjangan itu melalui politik kayak gitu ya? Iya benar, karena ya beneran pas saya ngelihat ini pas saya nyampe Jakarta tuh ya pertama kali mau ke UI itu saya ingat turun dari pesawat itu pertama kalinya saya naik pesawat seumur hidup umur 18 tahun. Pertama kali naik pesawat terus ke UI mau naik Damri kan waktu itu. Terus di sekitaran Bundaran HI dan lain-lain saya tuh sampai melongo ngelihat flyover dan lain-lain itu kayak karena nggak ada gitu loh di mana saya lahir tinggal besar tuh nggak ada, saya nggak pernah lihat flyover seumur hidup gitu loh. Dan di situ kan saya jadi kayak wah ini sesuatu yang ya harus diperbaiki gitu kan, dan salah satu caranya ya dengan kita memperjuangkannya lewat politik saya kira. Oke, baik. Kemudian sebelum menjadi seorang politikus, memilih untuk menjadi seorang politikus, dulunya pernah bercita-cita ingin menjadi seseorang atau dengan profesi yang lain ya sih? Dulunya. Sebenarnya dulu saya tuh cita-citanya pengen jadi ini, presenter TV kayak Mbak Tini sekarang gitu. Jadi you're living my dream right now. Jadi saya pengen itu. Terus tapi sebelum masuk politik juga sempat jadi researcher tapi di politik juga. Tapi kalau ditanya apakah ingin selalu jadi politisi, saya tuh dulu ngerasanya lebih ke arah nggak berani mimpi gitu Mbak Tini. Karena kan kita tahu dengan kondisi politik di Indonesia sekarang bahkan ya, itu tuh kayaknya kok agak nggak mungkin kita perempuan masih muda nggak punya kenalan di politik. Keluarga saya nggak ada satupun yang berhubungan pernah terjun ke politik, nggak ada. Jadi ya itu kayak mimpi aja, kamu mau dapat network dari mana, mau ke sana, kampanye juga uangnya dari mana gitu kan. Cuman pada waktu 2019 itu saya bersyukur sekali ada partai namanya PSI gitu yang memberi ruang bagi anak-anak muda yang saya kira itu juga akhirnya bikin satu trendsetter kan di dunia politik Indonesia di 2018-2019. Bisa dibilang karena ada PSI, partai-partai lain pun pada akhirnya ngikutin kan, banyak anak muda juga. Dan sekarang kita lihat, saya sih happy sekali ngelihat banyak banget politisi-politisi muda, jubir-jubir muda, nggak cuma di PSI tapi di partai lain gitu. Jadi saya kira ini perubahan yang cukup bagus lah untuk memulai tren baru bahwa yang masuk politik itu ternyata bukan cuma yang udah pemain lama gitu ya, atau yang udah punya jaringan bisnis segala macam, tapi sebenarnya anak-anak muda selama dia punya niat untuk membangun bangsa ini ya sebenarnya bisa dari politik gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.